Anak sekalian, saya ingin memulai akbar kita pada pagi hari dengan satu cerita. Dikisahkan dulu ada seorang pemuda yang soleh, pemuda yang soleh, rajin sholat, taat pada Allah, pada Rasulullah, pada orang tuanya. Suatu ketika pemuda yang soleh ini berjalan di pinggir sungai gitu ya. Kemudian dia melihat ada buah delima yang kenyut, apa kenyut bahasa Indonesia itu? Hanyut. Ada buah delimanya hanyut di sungai itu. Kemudian diambillah buah delima itu oleh si pemuda yang soleh tadi itu. Dan tak berpikir panjang karena buah delimanya udah matang gitu ya, udah merah gitu, langsung dimakan. Dengan lahapnya dimakan sampai kira-kira mendapatkan setengah dari buah delima yang dimakan itu, beliau baru sadar, pemuda tadi baru sadar, loh, tadi saya makan delima ini punya siapa delima ini, kok tiba-tiba saya makan? Karena pemuda dia adalah pemuda yang soleh, akhirnya ditelusuri di sepanjang aliran sungai itu, ke atas ditelusuri siapa pemilik buah delima ini kira-kira. Kenapa? Karena saya tak boleh memasukkan ke dalam perut saya makanan-makanan yang tidak jelas sumbernya. Ketika saya sudah makan buah delima ini separuh, maka saya harus minta halalnya orang yang memiliki kebun delima ini, buah delima ini. Akhirnya ditelusuri sungai itu ke atas gitu ya, sampai akhirnya si pemuda itu menemukan bahwa ada kebun delima yang kemudian di situ ada tangkainya yang menjulang ke sungai. Dan pemuda ini berpikir, oh mungkin inilah, dari kebun inilah buah delima tadi itu jatuh dan akhirnya hanyut di sungai. Akhirnya si pemuda tadi masuk ke dalam kebun itu dan mencari si pemilik kebun. Alhamdulillah akhirnya anak sekalian ketemu dengan si pemilik kebun. Si pemuda yang soleh tadi langsung ngomong, "Bapak, mohon maaf, tadi saya di bawah sana, lumayan jauh dari sini, itu menemukan sebuah delima yang hanyut di sungai dan kemudian saya makan. Ketika saya makan, saya baru sadar bahwa ini bukan buah delima saya, dan setelah saya telusuri ke atas, ini adalah buah delima yang mungkin jatuh dari kebun Bapak. Karena itu mohon diizinkan dan dihalalkan buah delima itu bagi saya." Anak sekalian, jawab si bapak tadi apa? Apakah langsung menghalalkan? Tidak. Jawab si bapak tadi, oh, gak segampang itu. Ada lagunya ya, gak segampang itu. Gak segampang itu. Aku baru bisa menghalalkan buah delima itu kalau kamu sudah bekerja di kebunku selama 1 bulan tanpa aku gaji. Anak sekalian, apa jawaban pemuda tadi? Siap Bapak, asal dengan saya bekerja 1 bulan itu, buah delima yang saya makan separuh tadi bisa dihalalkan, akan aku kerjakan. Akhirnya bekerjalah si pemuda soleh tadi itu di kebun pemilik delima tadi itu 1 bulan penuh tanpa digaji. Begitu selesai, anak sekalian, menghadaplah pemuda tadi kepada si pemilik kebun. Bapak, alhamdulillah saya sudah bekerja di kebun Bapak selama 1 bulan. Bisakah buah delima yang separuh tadi dihalalkan? Jawab si bapak pemilik kebun, nggak segampang itu anak, nggak segampang itu. Kamu memang sudah bekerja di kebunku selama 1 bulan tanpa aku gaji, tapi aku belum bisa menghalalkan itu. Terus apa lagi yang harus aku lakukan agar buah delima itu dihalalkan? Kemudian si bapak lagi bilang begini, aku punya anak perempuan, dia buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Kamu harus mau menikah dengan anakku yang bisu, tuli, lumpuh tadi itu. Anak sekalian, karena tadi pemuda yang sangat soleh, maka demi dihalalkan separuh buah delima sudah terlanjur masuk ke perutnya itu diterima. Siap Bapak, asal
yang masuk ke perutku itu nanti akan bisa menjadi halal, seakan lakukan apapun perintahnya bapak pemilik kebun. Akhirnya dinikahkanlah pemuda soleh tadi dengan si anak pemilik kebun. Anak sekalian, tadi kan bapaknya bilang bahwa anaknya itu buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Ketika akad nikah kan memang si perempuan tidak di hadapan walinya, si perempuan ada di dalam kamarnya. Kemudian dinikahkan, diakadkan, selesai, kemudian dipertemukanlah si pemuda tadi dengan si anak pemilik kebun. Anak sekalian, ternyata di luar dugaan bahwa anak perempuan yang katanya buta, bisu, tuli, lumpuh itu ternyata tidak. Anak si pemilik kebun itu adalah anak perempuan yang sangat cantik, jelita, tinggi semampai, hidungnya mancung, luar biasa cantiknya. Anak sekalian, tahukah kalian siapa pemuda soleh tadi yang begitu menjaga perutnya agar tidak sampai masuk barang-barang yang tidak halal ke dalam perutnya? Tahu kalian? Itu adalah ayahnya imam pendiri mazhab yang mayoritas dipeluk diikuti oleh umat Islam Indonesia, ayahnya Imam Syafi'i. Kita harus menjaga perut kita dari terisi oleh makanan-makanan yang tidak halal. Karena itu kami di kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang mulai hari ini kita mengkampanyekan Masdar Lambang. Masdar Lambang itu singkatan dari Masyarakat Sadar Halal Jombang. Kita ingin lewat kampanye ini kita mengedukasi seluruh siswa madrasah, seluruh masyarakat Kabupaten Jombang, dimulai dari madrasah, agar masyarakat sadar ke depan hanya mau mengkonsumsi makanan, minuman, dan produk-produk lain yang halal. Halal di Indonesia itu sudah ditetapkan. Kalau dulu logonya di label-label adalah logo halalnya Majelis Ulama Indonesia. Kalau yang sekarang ini, yang pas di atasnya Ibu Kepala Madrasah, itu logo halalnya, yang di atasnya. Jadi kalian ketika nanti beli makanan, beli minuman dimanapun itu, upayakan adalah makanan dan minuman yang sudah dijamin pasti kehalalannya. Jadi kalau beli yang di kemasan dan sebagainya, pastikan dilihat dulu. Mau beli roti, mau beli kue, mau beli minuman, apa dipastikan dulu bahwa di kemasannya itu ada logo halalnya. Baik yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebelum lahirnya BPJPH, dulu sertifikat halal, label halalnya oleh Majelis Ulama Indonesia. Sekarang oleh BPJPH. Ada lambang yang seperti gunungan wayang itu. Jadi kalau tidak ada logo halalnya, itu tidak dijamin kehalalannya. Dan alhamdulillah kantin kita di Man 1 ini sudah diurus sertifikat halalnya dan sudah terbit, sudah terbit sertifikat halalnya. Insya Allah ketika kalian konsumsi makanan minuman yang dijual di kantin itu sudah insya Allah sudah dijamin kehalalannya. Kita mulai hari ini dikampanyekan kegiatan upacara seperti ini dengan pembinaan dari Kemenak untuk kampanye Masdar Lambang itu di 241 madrasah se-Kabupaten Jombang, termasuknya di Man 1. Jadi kita bergerak, kita juga minta tolong kalian, anak sekalian, kampanyekan pada keluarga kalian, kepada ibu bapak, kepada adik-adik, kepada kakak dan sebagainya, sampaikan pesan. Mari kita hanya mengkonsumsi makanan, minuman atau produk apapun yang memang dijamin pasti kehalalannya. Kita ingat perintah Allah, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Makanlah dari apa yang Allah rezekikan pada hal yang itu yang halal dan thayyib. Ya. Dengan gerakan yang kita mulai pada pagi hari ini, kita kampanyekan Masdar Lambang Masyarakat Sadar Halal Jombang. Mudah-mudahan ke depan seluruh masyarakat di Kabupaten Jombang hanya akan mengkonsumsi makanan, minuman, dan produk-produk
yang memang sudah dijamin pasti kehalalannya. Siap sekalian itu ya? Siap ya? Hanya mengkonsumsi yang halal, siap? Terima kasih. Mari kita kampanyekan bersama-sama sehingga kita punya peran serta di dalam rangka melaksanakan perintah Allah wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban. Kita juga punya andil dalam melaksanakan mandatori halal oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.